Tanah air, ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang para peserta dan undangan dalam acara Project Learning dengan tema Prestasi Anak Bangsa yang diselenggarakan oleh mahasiswa UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Kesehatan Fisioterapi, Program Diploma 3. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah Bela Negara Dr. Randa Anik Irawati MSI, yang kami hormati narasumber Saudara Ayub Abu Zaid, yang kami banggakan Ketua Pelaksana Project Learning Saudara Afatih Luis, serta seluruh panitia dan peserta Project Learning mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan Prodi Diploma 3 Fisioterapi. Project Learning ini merupakan suatu aktivitas yang sangat positif bagi para mahasiswa, sehingga kewajiban bagi kami, para pendidik, para Sivitas Akademika UPN Veteran Jakarta, tidak hanya memberikan ilmu pengetahuan atau teori-teori yang terkait dengan jurusan atau prodi masing-masing, akan tetapi juga diharapkan bisa diimplementasikan dalam kehidupan yang nyata, ya, sebagai warga negara Indonesia melalui prestasi di segala bidang. Kegiatan webinar ini bertemakan prestasi anak bangsa. Tujuan dari webinar ini adalah ingin menginspirasi agar peserta dapat prestasi dalam hal sederhana dan meningkatkan semangat berprestasi untuk anak bangsa. Visi misi dari organisasi Poli SMA Negeri 7 Kota Bekasi. Yang pertama, meningkatkan kualitas mental setiap anggota. Yang kedua, meningkatkan dan melatih fisik dari setiap anggota. Nomor 3, melatih kemampuan serta mengasah skill
bermain bola voli dari setiap anggota, dan yang terakhir adalah menumbuhkan sikap disiplin dan sportivitas. Selanjutnya, kita harus tahu pengertian dari prestasi itu apa. Pengertian prestasi menurut KBBI adalah hasil yang telah dicapai atau dari apa yang telah dikerjakan, dilakukan, dan sebagainya. Ini salah satu contoh mahasiswa D3 Fisioterapi yang sudah membuat prestasi di acara Fakultas Health and Science Cup 2020 di kategori debat. Saya pernah mengikuti pada tahun 2019 di SSC, itu perlombaan setiap tahun yang diadakan oleh SMA Negeri 7. Di situ ya kami belum bisa mendapatkan juara. Ini ada pertanyaan pertama kita dari Cynthia Celesta. UPNVJ bertanya bagaimana sih cara menjadi mahasiswa berprestasi agar menuai hasil yang baik dan tidak minder terhadap pencapaian orang lain. Sebenarnya sih ditekunin aja mau berprestasi di bidang apa. Misalkan mau fokus ke prestasi bidang akademisnya, ya berarti digiatin lagi belajarnya. Buat masalah minder terhadap pencapaian orang lain, kalau menurut gue sih mending introspeksi diri gak sih? Kayak ya mereka bisa, lo juga pasti bisa gitu. Dari Kak Asri Hani. Kendala selama latihan sih selama ini nggak ada. Soalnya kita latihan ya udah latihan. Mungkin pas corona ini kita sulit cari tempat ya. Tapi alhamdulillah udah diizinkan sih di SMA-nya sendiri gitu. Apa itu kearifan lokal? Kearifan lokal adalah nilai, ide, penuh kearifan, pandangan lokal yang bijak, nilai baik yang tertanam dan dipatuhi dengan para anggota masyarakat. Manfaat kearifan lokal yang pertama melahirkan generasi yang bermartabat, membentuk karakter bangsa, merefleksikan nilai-nilai budaya, serta berkontribusi menciptakan identitas negara. Contoh keterkaitan nilai kearifan lokal dan nilai bela negara. Nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Desa Semanding Tuban. Penting nggak sih menjaga kearifan lokal? Menurut saya itu menjaga kearifan lokal ini sangat penting karena merupakan jati diri bangsa. Maka dari itu kearifan lokal penting untuk dilestarikan dalam suatu masyarakat guna untuk menjaga keseimbangan dan dengan lingkungannya dan sekaligus dapat melestarikan lingkungannya sendiri. Dari Siti Ilah Sabila, bagaimana menanggapi anak muda dan bangsa yang bangga akan bangsa luar daripada bangsa sendiri? Kita bisa ajak nih teman-teman kita yang bangga akan bangsa luar, kayak kita juga bisa memperkenalkan berbagai macam budaya yang luar biasa kepada teman-teman kita yang bangga akan bangsa luar. Tapi bukan berarti kita kayak kurang suka nih ke budaya luar, nggak kayak gitu juga. Kita bisa menerima budaya luar, bangsa luar, tetapi kita harus lebih mencintai bangsa kita sendiri. Kenalkan, nama saya Bunga Anissa, saya dari Fisioterapi UPN Veteran Jakarta. Jadi saya ingin bertanya kepada Selvia Ramadiani, menurut Selvia bagaimana perkembangan voli yang ada, atlet-atlet voli yang ada di Indonesia sekarang, karena kan sekarang lagi masa pandemik nih, jadi kayak mungkin pertandingannya ada apa enggak, terus gimana latihan pada masa pandemik seperti ini, kayak gitu sih. Makasih. Saya jawab, kalau di pandemi sekarang udah ada beberapa di sekolah-sekolah udah menjalankan latihan rutin, tapi masih menjaga protokol kesehatan. Kalau turnamen gitu-gitu belum bisa karena pandemi COVID-19, jadi ditunda dulu. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan dan tindakan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dimiliki manusia dengan belajar. Menurut Malinowski, kebudayaan pada prinsipnya berdasarkan atas berbagai sistem kebutuhan manusia. Tiap
tingkat kebutuhan itu menghadirkan corak budaya yang khas. Misalnya, guna memenuhi kebutuhan manusia akan keselamatannya, maka timbul kebudayaan yang berupa perlindungan, yakni seperangkat budaya dalam bentuk tertentu seperti lembagan kemasyarakatan. Next. Menurut J.J. Nickman, wujud kebudayaan itu ada 3. Yang pertama itu ada gagasan, yang kedua ada aktivitas, dan yang ketiga ada artefak sosial dalam masyarakat. Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku warga negara yang dilakukan secara teratur, menyeluruh dan terpadu, serta dijiwai kecintaan kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 45. Adapun unsur bela negara, yaitu cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, memiliki kemampuan awal bela negara. SMA Negeri 7 Bekasi, Ade Andinda Putri. Yang dimaksud dengan homo faber itu apa, Kak? Homo faber itu merupakan sebuah konsep yang menggambarkan manusia sebagai pekerja. Pekerjaan adalah hal yang utama di dalam kehidupan manusia. Dalam konsep Homo Ludens, hidup manusia tidak mempunyai arti tanpa pekerjaan. Saya izin menjawab untuk pertanyaan Kak Faisat Permata Rahmadianti. Tadi kan kalau nggak salah nyebutin contohnya dengan mencintai produk dalam negeri ya. Terus bagaimana? Ini kan banyak ya sekarang produk dalam negeri tapi menggunakan label luar negeri. Gimana pendapat kalian? Menurut aku sih harusnya sih sebagai yang menciptakan produk tersebut lebih baik kayak gak apa-apa dibuat di Indonesia, kayak kita membanggakan negara kita sendiri lewat produksi itu kan. Nah terus kalau bisa lebih ditingkatin lagi kualitas produk tersebut biar nggak kalah saing oleh produk yang diimpor dari luar negeri. Ini foto siapa nih, potongan-potongan gitu, ada brewok-brewoknya. Opa Nasar, oh, banyak juga ya fansnya. Banyak sekali fansnya Opa. Opa kita yang satu ini, Sule. Oh my god, sejak kapan Sule? Sule kayaknya tidak seberisi ini. Langsung aja yuk kita lihat siapakah dia. Next. Nah, benar banget. Ini Opa Nasar. Tadi siapa yang jawab benar? Saya mengucapkan terima kasih banyak. Yang pertama kepada dosen pengampu mata kuliah bela negara yaitu Ibu Anik Irawati. Yang kedua kepada tim saya yaitu kelompok B Project Learning. Yang ketiga tim A Project Learning. Yang keempat seluruh perwakilan komunitas Poli SMA 7 Bekasi. Dan yang terakhir seluruh peserta Project Learning. Semoga Project Learning ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Sekian dari saya, mewakilkan kelompok tim B Project Learning. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesannya lumayan menarik. Terus ada narasumber juga dari SMA 7 Bekasi. Walaupun mereka belum pernah mencetak prestasi, tapi sparring tuh mereka selalu menang gitu, nggak ada patah semangat kayak gitu. Materinya sih bagus, terus bermanfaat banget buat aku yang belum tahu tentang kearifan lokal. Ya gitu sih. Pesannya sangat menarik sih. Sekarang kan apalagi judulnya itu tentang bela negara ya. Sekarang itu anak muda sekarang kan belum begitu tahu apa itu bela negara dan belum mendalami banget.